Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini seringkali kita lihat bahwasanya di dalam suatu kelas seorang murid ibarat hanya disuapi oleh gurunya saja, tanpa ada usaha dari murid tersebut untuk menggali dan mencari tahu ilmu ataupun materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Atau bisa dikatakan tidak ada interaksi antara murid dengan guru. Padahal sebenarnya interaksi antara murid dan guru tersebut akan sangat berguna dan akan berguna bagi murid karena akan membekas dalam murid tersebut. Tema kita pada kali ini yaitu menciptakan pembelajaran yang aktif interaktif. Kembali bersama dengan Mas Anas. Gimana kabarnya Mas Anas? Baik, Beliau adalah seorang pendiri salah satu lembaga yayasan rumah belajar kita ya. Dan beliau juga merupakan seorang praktisi di bidang pendidikan. Mas Anas, gimana nih menurut Mas Anas proses pembelajaran yang baik? Apa tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran interaktif tersebut, Mas? Ya, jadi sebenarnya pembelajaran yang berhasil itu salah satu kriterianya adalah harus bersifat interaktif, gitu ya. Jadi ada interaksi antar kedua belah pihak. Oke. Pihak pertama adalah guru sebagai orang yang menyiapkan kemudian akan menyampaikan pembelajaran. Lain pihak adalah ada murid. Oke. Sebagai pihak yang akan menerima dan akan mempelajari apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi dalam konteks pembelajaran yang aktif interaktif, kita tidak bisa melihat bahwa sebuah pembelajaran itu sudah berhasil ketika guru telah menyampaikan pelajaran dan murid menerima. Jadi bukan sekedar ada orang memberi terus ada orang menerima. Guru memberi, murid menerima, tidak. Tapi pembelajaran yang baik, yang berhasil itu adalah pembelajaran yang bisa suasana interaksi antara guru dan murid. Jadi bisa jadi pada suatu saat tema itu justru muncul pada awalnya justru dari murid. Ada sebuah model pembelajaran yang sekarang sedang berkembang juga di Indonesia. Pembelajaran ini sudah berkembang terlebih dahulu di Amerika tepatnya ya. Bahwa setiap proses pembelajaran dimulai itu sekarang tidak lagi guru yang mesti menentukan hari ini kita belajar A atau hari ini kita belajar B. Tapi diberikan pilihan-pilihan kepada murid ya. Kepada murid sehingga mereka bisa memilih hari ini saya mau belajar apa. Nah, ini sebuah metode yang sangat baik yang membuat murid menjadi aktif dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga terciptalah pembelajaran yang aktif interaktif, kan? Tapi kan kalau dikasih kepada murid mau belajar apa, murid itu ada 40 orang, mungkin bisa beda-beda yang diinginkan tuh. Ya, tentu sangat mungkin berbeda apa yang diinginkan, gitu kan? Tinggal guru kemudian bisa mengambil beberapa macam skema, gitu kan? Umpamanya dengan menawarkan 2 pilihan. Atau menawarkan 3 pilihan, terserah, itu sangat bisa kita. Gitu. Baik. Ya, tapi yang jelas, ketika awal pembelajaran dimulai itu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih. Itu salah satu proses langkah awal yang sangat baik untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif. Kenapa? Pembelajaran yang berhasil itu, ukuran pembelajaran yang aktif interaktif berhasil itu adalah ketika murid selain memahami, tapi dia juga terlibat dalam proses pembelajaran itu. Jadi murid tidak hanya mendengar kemudian memahami apa yang disampaikan guru, tapi dia bisa jadi mengalami sebuah proses yang namanya
pencarian sendiri, akhirnya dia menemukan sendiri jawaban dari sebuah persoalan yang dipelajari hari itu. Itu namanya proses inquiry. Nah, model pembelajaran ini mesti sudah diterapkan sebenarnya oleh setiap guru di ruang-ruang kelas. Jangan sampai guru kemudian fokus kepada materi yang dia sampaikan selesai, murid mau terima mau enggak, ya itu bukan urusan saya. Ini berbahaya bagi konteks pembelajaran, karena ada sebuah ungkapan yang sangat menarik gitu Mas ya. Apa tuh? Bahwasanya murid itu hanya akan menangkap 10% dari apa yang dia baca. 10% ya? Ya. Yang dibaca. Menangkap 30% dari apa yang dia dengar. Gitu kan. Menangkap 50% dari apa yang dia lihat. Menangkap 70% dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Tapi akan menangkap 90% dari apa yang dia dengar, yang dia kerjakan gitu loh. Jadi dalam konteks ini saya mau katakan, kalau guru ingin menciptakan pembelajaran yang berhasil, yang interaktif, maka salah satu ukurannya yang paling penting adalah murid harus terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Itu yang disebut dengan pembelajaran interaktif. Nah, model pembelajaran seperti inilah sekarang yang sedang digarap sebenarnya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Anas, kita akan lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Pemirsa, setelah ternyata dalam proses pembelajaran interaktif itu seperti yang diungkapkan oleh Mas Anas, bahwasanya murid hanya menerima 10% dari yang dia baca, 30% dari yang didengar, 50% dari yang dilakukan, 70% dari yang dia lihat dan dia dengar, dan 90% dari yang dia dengar dan dia kerjakan. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini.